Menatap matahari terbenam bersama. Awal Mei, langit mendung saat Arga pertama kali masuk ke ruang rawat inap. Ia pria 38 tahun, mengenakan kaos lusuh, dengan wajah lelah namun matanya tenang. Ia didiagnosis mengidap kanker stadium lanjut. Saat pertama kutangani, ia hanya tersenyum dan berkata, "Kalau kau sempat, temani aku saat matahari terbenam, ya." Aku mengira ia hanya bercanda. Tapi setiap sore, jam 5 tepat, ia duduk di dekat jendela, menatap ke barat. Sendiri. Kadang tersenyum, kadang hanya diam rasa ingin tahuku tumbuh. Aku akhirnya menemaninya suatu sore. Ia tak banyak bicara, hanya menatap jingga di langit. "Aku punya mimpi sederhana," katanya. Menatap matahari terbenam bersama seseorang yang bisa mendengar tanpa perlu banyak bicara. Aku terdiam. Kata-katanya sederhana, tapi rasanya menampar keras kehidupanku yang selama ini terlalu cepat berlari. Hari-hari berikutnya kami semakin sering mengobrol. Aku tahu ia dulunya autograf lance, sering berpindah kota. Ia tak punya keluarga dekat. Satu-satunya wanita yang pernah ia cintai, menikah dengan sahabatnya sendiri. Sejak itu, ia menjauh dari semua hal yang disebut rencana hidup. Ia tak ingin berobat terlalu agresif. "Bukan aku menyerah," katanya. "Tapi aku ingin menikmati waktu yang tersisa, bukan menghabiskannya di balik alat medis." Aku mulai menyadari aku jatuh cinta pada pria yang sakit, pada tatapan matanya saat matahari tenggelam. Tapi hatiku takut. Takut kehilangan. Takut mencintai seseorang yang waktu hidupnya sedang dihitung hari. Aku mencoba menjauh, tapi Arga tahu. Ia tak protes, hanya berkata, "Jika kau pergi, jangan kembali untuk sekadar mengucapkan selamat tinggal." Aku tak tahan yang seperti itu. Suatu hari, Arga tiba-tiba tak mau makan. Tubuhnya melemah. Aku panik, menangis diam-diam di ruang perawat. Aku merasa gagal, bukan sebagai perawat, tapi sebagai seseorang yang katanya mencintainya. Dokter bilang waktunya tak akan lama. Aku memohon agar ia dirawat di rumah, dan kupindahkan ia ke sebuah rumah kecil di pinggir pantai. Di sana aku merawatnya dengan caraku sendiri. Hari itu, langit luar biasa indah. Jingga lembut menari di antara awan. Aku duduk di samping Arga, menggenggam tangannya. "Arini," bisiknya pelan. "Terima kasih kau menjadikan mimpi sederhanaku terasa lebih nyata daripada hidup yang panjang tanpa arah." Lalu, di tengah cahaya senja yang meredup, Arga menutup mata. Tenang. Damai. Seolah ia memang menunggu matahari itu tenggelam, sebelum akhirnya berpamitan. Setahun setelahnya, aku tetap tinggal di rumah itu. Tak lagi jadi perawat rumah sakit. Tapi aku membuka tempat kecil untuk orang-orang yang ingin merawat keluarga mereka di akhir hayat. Aku menamai tempat itu Senja Arga. Karena kini aku tahu beberapa orang tak butuh hidup yang panjang, cukup satu momen yang benar-benar bermakna. Narator, penutup, hidup bukan soal berapa lama kita berjalan, tapi dengan siapa kita menatap senja dan merasa bahwa kita tak sendiri.